nama saya Tri Harmanto, NRP 801020062. Di sini saya akan membuat video untuk kelengkapan materi sertifikasi materi COH Engine Cylinder Block Grader Small. Sebelum melakukan overhaul engine, pertama-tama kita persiapkan dulu beberapa peralatan berikut. Yang pertama untuk toolbox, kemudian ada torque wrench, ada measurement tool, ada show manual dan QA. Kemudian nanti kita siapkan juga untuk alat angkatnya berupa kren dan bel. Pertama-tama mari kita mulai untuk pekerjaan yang pertama, yaitu untuk reshaping engine. Baik, untuk yang pertama kita lakukan adalah pengecekan atas komponen engine. Di sini kita gunakan QE7, yaitu untuk reshaping komponen atas engine. Di sini yang kita lakukan adalah pengecekan kelengkapan engine, mulai dari exhaust, fan, filter, piping, kelengkapan starting motor, alternator, dan lain-lain. Seperti turbo juga, kita pastikan dulu kelengkapannya ada tidaknya. Kemudian setelah kita lakukan pengecekan, kita isikan di QE7 ya. Di sini akan menampilkan data-data yang sesuai yang komponen kita terima. Kemudian setelah kita terima komponen, step berikutnya yaitu kita lakukan pre-washing. Pre-washing ini kita lakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada komponen engine. Kita bisa gunakan washing gun untuk membersihkan tanah-tanah yang berada di engine. Yang pertama kita lakukan yaitu kita gunakan untuk pembongkaran yaitu G6. Di sini kita pegang G6 untuk prosedur guidance kita untuk proses pembongkaran. Yang pertama-tama kita buka yaitu untuk bagian luar exhaust manifold. Kemudian di sini ada turbo, kita buka turbo, piping, intake manifold, kemudian bracket untuk filter solar, bracket untuk corrosion resistor, piping, FIP, kemudian exhaust manifold. Selanjutnya ada fan bell, kita buka terlebih dahulu. Kemudian untuk step berikutnya yaitu kita lakukan pembukaan untuk injeksi pump. Pada saat melakukan pembongkaran injeksi pump, kita lakukan menutup bagian-bagian pada yang terbuka pada bagian injeksi pump. Kemudian kita berikan marking dengan plastik baut-bautnya agar tidak tercampur. Selanjutnya setelah FIP kita buka, yang kemudian kita buka yaitu untuk alternator, starting motor, kemudian alternator kita buka. Selanjutnya setelah komponen luar pada engine sudah kita buka, nozzle kita buka juga, ada 6 biji kita buka. Kemudian ada water pump kita buka juga. Selanjutnya setelah water pump kita buka untuk puli kita kendorkan bautnya, kemudian kita buka. Setelah puli terbuka, kita kendorkan lagi baut untuk front cover. Kemudian setelah front cover terbuka, di situ akan ada timing gear. Ada timing gear. Di situ kita lakukan pengukuran dan pengecekan untuk backlash dan end play-nya. Di sini kita gunakan sebagai referensi pada saat kita recommended part. Selanjutnya setelah kita ukur, kita bongkar untuk di situ ada oil pump, ada camshaft AC, kemudian ada idle gear kita buka. Selanjutnya setelah bagian depan kita buka, bagian belakang untuk flywheel lakukan pengukuran radial phase run out untuk pengukuran apakah flywheel masih bagus atau tidak. Setelah kita ukur, datanya kita dapatkan, kemudian kita buka flywheel. Selanjutnya setelah flywheel kita buka untuk rocker arm cover. Rocker arm cover kita buka. Di situ ada mekanisme valve kita bongkar. Kita masukkan ke dalam plastik, kita berikan penomoran ya. Selanjutnya kita buka untuk cylinder head-nya. Untuk cylinder head kita lakukan pemisahan komponen karena yang akan kita bongkar di sini yaitu untuk cylinder blocknya. Kemudian setelah cylinder head kita bongkar, kita taruh di tempat yang aman.
yang terakhir yaitu bagian cinder block. Untuk cinder block sendiri, yang pertama kita lakukan pembongkaran yaitu kita buka untuk oil pan-nya. Untuk oil pan kita buka seluruhan bautnya, kemudian kita turunkan oil pan. Di situ nanti ada strainer, kita buka juga strainer. Setelah strainer kita lepas, engine kita cinder block maksud saya kita angkat dari stand secara AC, kemudian kita turunkan di palet. Kita posisikan kita tidurkan posisi blok sehingga kita memudahkan untuk membuka piston dan conrod assembly. Setelah blok engine kita taruh di palet di bawah, kita lakukan pengukuran untuk side clearance dari conrod dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita masukkan datanya di GE5. Di sini untuk menentukan apakah conrod masih bisa digunakan lagi atau tidak. Setelah side clearance kita ukur dan kita catat di data kita lakukan pembongkaran. Kita kendorkan baut pada cap conrod, kemudian kita keluarkan. Kita berikan tanda sesuai dengan penomoran pada conrodnya. Selanjutnya setelah conrod kita lepas semuanya, kita ukur untuk end play dari crankshaft. Kita masukkan datanya di GE5 untuk menentukan apakah crankshaft masih bisa kita pakai ulang atau perlu dilakukan fabrikasi. Setelah kita dapatkan untuk data-data yang kita butuhkan, kita kendorkan baut main cap. Kita kendorkan dari sisi luar ke arah sisi dalam. Kemudian kita buka main cap, kita berikan marking kalau belum ada marking pada main capnya. Kemudian baut baunya juga kita pisahkan. Kemudian kita angkat crankshaft dengan menggunakan nylon belt. Kita letakkan di tempat yang aman, yang rata ya. Kemudian untuk cinder block sendiri kita posisikan, kita bersihkan untuk kita lakukan untuk pengukuran pada cinder counterbore dan cinder linernya. Kita akan melakukan untuk measurement pada engine cinder block. Di sini kita gunakan GE5 untuk measurement. Kemudian untuk alat-alat ukurnya kita sediakan ada inside micrometer dan outside micrometer. Kemudian untuk dip kit. Di sini akan kita lakukan pengukuran yaitu yang pertama untuk crankshaft. Untuk crankshaft sendiri kita lakukan pengukuran pada crank pin jurnal, dudukan conrod, kemudian pada main bearing jurnal. Di sini kita lakukan pengukuran dan pengecekan. Untuk pengecekan kemungkinan adanya scratch ataupun adanya abnormality worn pada bagian crank pin dan main bearing. Kemudian untuk yang selanjutnya pada bagian crankshaft yang kita lakukan pengecekan yaitu pada fillet radius. Pada fillet radiusnya ini kita gunakan radius keep untuk menentukan fillet radiusnya masih bagus atau tidak. Selanjutnya untuk crankshaft yang kita lakukan pengecekan yaitu pada dudukan front seal dan rear seal. Di sini kita lakukan pengecekan secara visual dan juga untuk pengukuran. Bila terjadi kerusakan pada dudukan seal ini, kita lakukan fabrikasi pada bagian crankshaft yang mengalami kerusakan. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran untuk bending. Untuk bending crankshaft kita lakukan pengukuran untuk menentukan apakah crankshaft ini masih bisa kita pakai ulang atau mungkin perlu kita ganti. Itu untuk crankshaft. Kemudian yang kita lakukan pengukuran selanjutnya yaitu untuk silinder block. Untuk silinder block kita lakukan pengukuran pada silinder liner. Kita gunakan inside micrometer untuk menentukan keausan dari liner yang ada pada silinder block ini. Bila terjadi keausan yang berlebih, kita akan lakukan penggantian linernya. Kemudian kita lakukan pengecekan juga pada counterbore dudukan crankshaft. Kita ukur untuk kelurusan counterbore-nya. Selanjutnya untuk bushing camshaft.
Busing camshaft kita ukur juga untuk data kita menentukan apakah busing camshaft masih bisa dipakai lagi atau kita ganti. Kemudian yang selanjutnya yaitu measurement pada busing idle gear. Pada busing idle gear kita lakukan juga pengukuran clearance, kita lakukan pengukuran inset diameter pada busing dan juga offset diameter pada shaft idle gear. Bila terlalu besar akan kita lakukan penggantian pada busingnya. Untuk measurement berikutnya yaitu kita lakukan pengukuran pada conrod. Kita lakukan pengukuran di sini yaitu pada small diameter dan large diameter pada conrod. Untuk small diameter yaitu kita ukur untuk diameter busing pada conrod. Kalau udah ukurannya sudah tidak dapat, kita lakukan penggantian pada busing conrod. Untuk large diameter yaitu ukuran bagian besar pada conrod, kita ukur di situ menentukan kausan dari conrod sendiri. Bila ukuran sudah tidak bagus, kita lakukan penggantian. Selanjutnya untuk conrod sendiri kita juga lakukan pengukuran bending dan twist pada conrodnya. Bila data yang dapat kita di luar standar, kita lakukan penggantian. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk camshaft. Untuk camshaft sendiri di sini kita lakukan pengukuran satu untuk bending camshaft, kemudian tinggi dari nok camshaft. Nok untuk yang berhubungan dengan bagian dari camshaft yang berhubungan dengan tapet. Di sini kita ukur diameternya, yaitu untuk sisi untuk exhaust dan intake urutan silinder 1 sampai nomor 6. Bila data yang didapat bagus, kita gunakan ulang untuk camshaftnya. Bila data yang kita dapatkan menunjukkan terjadi kausan, kita lakukan penggantian pada camshaft. Selanjutnya kita lakukan juga pengukuran untuk piston. Di sini ada piston, kita lakukan pengukuran untuk kausan dari piston. Untuk piston sendiri kita lakukan pengukuran untuk offset diameternya untuk menentukan apakah piston bisa digunakan lagi atau tidak. Bila terjadi kausan berupa skret pada bagian bodi piston dan ukuran yang didapatkan menunjukkan hasil yang standar, bahwa kita tetap lakukan penggantian karena sudah terjadi skret pada bodi piston. Kemudian kita ukur juga untuk kausan pada dudukan ring pistonnya. Kita lakukan pengukuran. Untuk pistonnya tadi. Kemudian kita ukur juga untuk diameter dari pin pistonnya. Di sini ada pin piston, kita ukur diameter dalam dari piston dan diameter luar dari pin pistonnya. Bila data yang didapatkan dia bagus, kita pakai ulang untuk pistonnya. Untuk berikutnya kami akan sampaikan untuk proses assembling dari engine. Di sini kita gunakan QE4 untuk guidance kita untuk assembling engine. Yang pertama kita lakukan pemasangan yaitu untuk pemasangan liner. Kita pasang liner ini di bengkel karena kita perlu dilakukan pembubutan pada cinder block yang lama. Kita lakukan pembubutan, kemudian kita pasang untuk liner yang baru dengan dipres ya. Kemudian dilakukan honing untuk mendapatkan hasil sesuai dengan saw manual, diameter dalam dari liner itu sendiri. Kemudian bila liner sudah terpasang, kita lakukan pengukuran untuk protrusion dari liner sendiri terhadap blok. Di sini yang kita harus ukur yaitu protrusinya maksimum 0,07 mm. Selanjutnya bila liner sudah terpasang, yang kita lakukan pengukuran yaitu yang kita lakukan pemasangan yaitu untuk pemasangan busing camshaft. Pemasangan busing camshaft yang kita harus perhatikan yaitu satu, kebersihan dari lubang dari hole dari busing itu sendiri, kemudian dari permukaan busing sisi luar harus bersih dan kering. Terus pada saat pemasangan, lubang pada busing harus lurus dengan lubang pada cinder block. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian setelah terpasang, kita lakukan pengetesan. Camshaft harus berputar dengan semut. Selanjutnya, bila busing camshaft sudah terpasang, kita prepare untuk pemasangan crankshaft.
kita posisikan engine dengan posisi main cap menghadap ke atas. Yang pertama kita pasang yaitu upper bearing kita pasang di cinder block. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu kelurusan dari lubang pada bearing harus ketemu lurus dengan cinder block. Kemudian permukaan dari bearing dari metal ini harus kering dan bersih. Kemudian setelah upper bearing terpasang pada cinder block, kemudian juga kita pasang untuk truss metal upper pada cinder block. Di sini critical point-nya yaitu sisi groove pada truss metal kita pasang menghadap ke sisi crankshaft. Terus juga kita perhatikan juga untuk roll pin dudukan dari truss metal ini kita ukur juga untuk protrusionnya ya harus antara 1,5 sampai 1,9 mm sesuai som manual. Bila sudah kita pasangkan truss metal, kemudian kita persiapkan untuk crankshaftnya kita persiapkan. Kita harus bersih dalam posisi kering dan bersih. Kita angkat menggunakan nylon belt. Kita angkat harus lurus. Sebelumnya kita berikan pelumasan pada bagian metal dan crankshaftnya. Kita angkat, kita posisikan dengan lurus dan rata. Bila sudah duduk pada blok, kemudian kita persiapkan pada main capnya. Masangan metal pada lower bearing pada main cap, kita juga harus luruskan lubang notch-nya dengan notch pada main cap. Kemudian harus bersih dan kering. Kita juga berikan pelumasan pada permukaan metal, baru kita pasang untuk main cap-nya. Untuk pemasangan main cap ini kita sesuaikan dengan tanda yang sudah kita buat sebelumnya atau pada tanda yang sudah ada pada bawaan main cap. Untuk tandanya biasanya kalau dari pabrik ada casting numbernya menghadap ke sisi muka engine ya, hadap depan engine. Selanjutnya untuk pengencangan baut pada main cap. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu baut harus dalam kondisi bersih, kering. Terus pada saat pemasangan kita juga berikan pelumasan pada bagian ulir dan kepala bautnya untuk pelumasannya. Kemudian selanjutnya kita kencangkan secara merata. Kemudian kita top dengan beberapa step. Yang step pertama yaitu kita kencangkan dengan kencangan yaitu 11 kilo. Kemudian kita kendorkan lagi. Kemudian kita kencangkan lagi sebesar 13-14 kilo. Dengan urutan yaitu untuk pengencangan dari tengah bagian crankshaft ke pinggir. Setelah crankshaft terpasang dan kita lakukan pengetokan, kita lakukan pengetesan untuk putarannya. Kita harus bisa untuk putarannya kita putar dengan tangan harus putarannya smooth. Kemudian bila putaran udah oke, kemudian kita ukur untuk end play-nya. Untuk end play crankshaft ini di GE yaitu 0,13 sampai 0,35 mm. Bila datanya oke, kita bisa lanjutkan ke proses assembly berikutnya yaitu untuk pemasangan conrod dan piston assembly. Untuk pemasangan piston assembly, kita lakukan terlebih dahulu piston kita persiapkan dalam kondisi bersih. Kemudian untuk ring piston kita pasang sesuai dengan urutannya. Untuk tanda pada ring piston kita posisikan menghadap ke atas. Kemudian kita gunakan ring piston tool untuk memasang ring piston pada piston sesuai urutannya. Kemudian bila sudah ring piston sudah terpasang, kita pasangkan untuk conrod dengan piston. Yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan conrod dengan piston yaitu sisi tanda pada F piston harus ketemu dengan casting number pada conrod. Di sisi conrod casting numbernya ketemu dengan sisi F pada piston. Kemudian kita pasangkan pin piston, kemudian kita pasangkan snap ringnya. Di sini harus dipastikan ring piston duduk pada grupnya dengan benar. Selanjutnya bila piston dan conrod udah kita rakit, kemudian kita persiapkan untuk metal, kita pasangkan upper metal pada conrod. Yang perlu diperhatikan yaitu permukaan conrod harus bersih dan kering, dan juga metal permukaannya kita berikan pelumasan.
Untuk proses perakitan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemasangan piston dan control assembly ke dalam cinder block. Di sini yang harus kita perhatikan yaitu untuk control sendiri, permukaan control yang dengan metal harus kering dan bersih. Kemudian untuk metalnya juga harus dalam kering dan bersih. Tanda lubang notch pada metal harus lurus dengan control. Kemudian sebelum kita masang, kita berikan pelumasan pada permukaan metal. Terus kita bisa masukkan untuk piston dan control assembly ke dalam liner. Di sini kita gunakan piston holder untuk memasang piston ke dalam cinder block. Setelah piston masuk ke dalam cinder block, kita pasang untuk cap dari control sendiri. Kita pasang metal pada cap harus lurus antara notch dengan control notchnya. Kemudian kita berikan pelumas, kita pasangkan dalam control. Di sini kita gunakan baut baru ya untuk proses assembly ini, baut baru untuk controlnya. Kita berikan pelumasan pada bagian ulir dan kepala bautnya. Kemudian untuk selanjutnya kita kencangkan dan kita tok dengan tok 4 kilo, kemudian ditambah dengan 90 derajat. Untuk ke semua silinder kita pasang sesuai dengan urutan tadi. Setelah kita kencangkan 4 kilo dan ditambah 90 derajat, kita ukur untuk set clearance-nya. Kita lakukan pengukuran set clearance pada control. Untuk set clearance sendiri pada control yaitu antara 0,20 sampai 0,35. Bila angka yang didapatkan di antara itu berarti masih masuk dalam range standarnya. Pemasangan untuk camshaft. Sebelum kita lakukan pemasangan camshaft, kita akan lakukan pemasangan tapet. Untuk tapet kita berikan pelumasan pada bagian tapet, kemudian kita pengetesan, kita pastikan gerakan dari tapet semut ya. Setelah tapet semuanya terpasang, kemudian kita pasang untuk camshaft assembly. Kita berikan pelumasan pada permukaan bushing dan permukaan camshaft. Perputaran dari camshaft sendiri harus smooth, tidak boleh ada hambatan. Selanjutnya kita pasangkan camshaft, kita lock boltnya, kemudian kita pasang untuk idle gear. Setelah idle gear terpasang, kita kunci untuk bolt mounting idle gear yaitu 12 kilo. Selanjutnya untuk oil pump. Oil pump juga kita pasang, gear cover, kemudian untuk sub gearnya kita pasang, kita kencangkan toknya, boltnya. Selanjutnya setelah gear pump udah terpasang, kita persiapkan untuk pemasangan FIP, fuel injection pump. Pada saat proses pemasangan FIP ini harus diperhatikan yaitu satu, kebersihan dari gear itu sendiri, kemudian untuk o-ring yang pada bagian FIP kita berikan pelumas. Setelah marking pada gear FIP dan gear idle gear udah tepat, kemudian kita kencangkan bolt mountingnya. Setelah FIP terpasang, kemudian kita prepare untuk pemasangan front cover. Sebelum front cover dipasang, kita lakukan pemasangan front seal pada bagian front cover. Kita gunakan di sini push pull tool untuk memasang seal pada front cover. Setelah terpasang dengan baik, kemudian kita pasangkan front cover ke bagian front plate engine. Kita berikan liquid gasket pada permukaan front cover, kemudian kita kencangkan sesuai dengan tok di shock manual. Selanjutnya setelah pulih kita pasang, kita tok sesuai dengan tok di shock manualnya juga. Untuk bagian depan, setelah terpasang kita lakukan pemasangan pada bagian belakang di flywheel. Selanjutnya kita lanjutkan untuk proses assembling, yaitu untuk pemasangan flywheel housing. Di sini yang harus kita perhatikan yaitu kebersihan dari permukaan yang akan kita pasang. Kemudian kita gunakan liquid gasket untuk pemasangannya agar tidak bocor ya. Kemudian kita kencangkan untuk mounting flywheel housing sesuai shock manual yaitu 7 kg. Kemudian yang selanjutnya setelah flywheel housing kita pasang yaitu kita persiapkan untuk pemasangan
flywheel. Sebelum kita pasang flywheel, kita akan lakukan pemasangan, yaitu pemasangan rear seal. Di sini critical point-nya yaitu kebersihan dari permukaan kontak pada bagian flywheel housing dan rear seal. Kemudian pada bagian lip seal-nya kita berikan pelumasan pada saat pemasangan ke crankshaft. Setelah rear seal terpasang, kemudian kita bisa lakukan pemasangan flywheel. Kita lakukan pemasangan flywheel dengan kondisi bersih pada permukaannya. Kemudian kita pasang bautnya, kita torque sesuai dengan torque di shock manual secara merata, yaitu dengan 2 step. Yang step pertama 12 kilo, kemudian dilanjutkan dengan step berikutnya yaitu 19 sampai 20 kilo. Di sini kita lakukan pengukuran juga untuk radial run out dan face run out pada flywheel. Bila selesai dilakukan pemasangan flywheel, kita bisa lanjutkan yaitu pemasangan untuk oil pan, strainer dan oil pan. Untuk strainer yang perlu diperhatikan yaitu kita harus jangan lupa memasang gasket pada permukaan pipa strainer, karena bila lupa terpasang bisa menyebabkan pelumasan tidak naik. Kemudian kita kencangkan sesuai shock manual untuk strainernya. Setelah strainer pasang, kita lanjutkan yaitu dengan pemasangan oil pan. Untuk pemasangan oil pan sendiri sama untuk critical point-nya yaitu kebersihan dari permukaan oil pan dan cylinder block. Di sini kita gunakan gasket atau liquid gasket untuk perapatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengencangan sesuai dengan shock manualnya. Selanjutnya untuk proses assembling yang akan kita lakukan yaitu pemasangan komponen-komponen di luar cylinder block. Setelah flywheel terpasang, kemudian puli terpasang, kita lakukan pemasangan pada related pada cylinder block, yaitu pemasangan untuk oil cooler, kemudian untuk piping FIP, kemudian untuk starting motor, alternator. Kemudian kita completed, kita kencangkan baut-bautnya sesuai dengan torque di shock manual. Jangan lupa untuk proses pemasangan ini kita harus ikuti sesuai marking yang kita buat sebelumnya pada saat proses disassembly. Kemudian untuk pipa-pipa yang kita harus perhatikan yaitu sebelum dipasang kita harus lakukan penyemprotan untuk memastikan kondisi dari pipa udah bersih dan tidak ada kotoran di dalamnya. Kemudian setelah selesai dilakukan proses completed, kita engine akan melakukan akan dilanjutkan dengan proses running test, kemudian test bed. Demikian untuk proses komponen overhaul engine grader small yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!